Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Wa qala aydan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, kita lanjutkan sahabat Sena Rahmatul Ummah dalam bahasan kajian ilmu tauhid yang bersumber dari kitab Tijanud Darori dan dari kitab Jauharut Tauhid. Untuk lebih memperlancar dan suksesnya channel ini, silahkan tekan like, subscribe, dan jangan lupa share agar kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala mendengarkan tausiah, dan kedua, mendapatkan pahala untuk menyebarkan kebaikan. Kita lanjutkan. Untuk menjaga ketauhidan kita, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang wajib di Allah nomor ketujuh adalah sifat kudrat. Kudrat artinya kuasa. Allah itu maha kuasa. Juga kuasanya Allah tidak diberikan, tidak dikuasakan oleh yang lain. Lain halnya dengan kekuasaan manusia. Manusia bisa jadi berkuasa, jadi seorang presiden, jadi seorang raja, dan sebagainya. Itu diberikan kekuasaan oleh rakyatnya. Juga kekuasaan manusia ada awalnya dan ada akhirnya. Kuasanya Allah tanpa batas. Tidak ada awal dan tidak ada penghabisan kekuasaan Allah. Kita wajib berkeyakinan bahwa Allah itu maha kuasa. Sedangkan lawan daripada sifat kuasa adalah lemah, serba tidak bisa. Wajib bagi Allah berkuasa, sangat berkuasa, dan mustahil Allah lemah. Itu tidak mungkin. Selanjutnya, dalam kitab Tijan dikatakan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Sifat kudratnya Allah ini adalah sifat qadimah dan berdiri sendiri. Dengan adanya sifat kudrat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yujidu biha au yu'limu. Allah maha kuasa untuk mengadakan, menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk. Jadi adanya makhluk dan tidak adanya makhluk ada dalam genggaman sifat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil daripada sifat kudrat ini ada dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir, surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu sangatlah berkuasa. Jadi kalau kita tidak mempercayai atas kuasa Allah, berarti kita ingkar kepada kitab suci Al-Quran. Sedangkan dalil akliyah yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kudrat, yaitu sifat yang nomor ke-7, dalilnya wa dalilu ala dzalik anahu laukana ajizan lam yujid syai'un min hadhil makhluqat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaannya lemah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan makhluk. Manusia serba tidak bisa, tentu tidak ada karya. Kalau orang bodoh, orang lemah, mungkin tidak ada karya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuktikan adanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang ada di dunia ini adalah alam semesta, itu menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sifat kudrat ini artinya kuasa, berarti kena sama mumkinat. Siapa yang dikuasai oleh Allah? Tentu adalah makhluknya. Allah mempunyai sifat kudrat kuasa, berarti yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini makhluknya. Ketika kita bicara tentang sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai 7 hubungan. Yang pertama, ta'aluknya sifat kudrat, kenanya kekuasaan Allah itu yang disebut dengan suluhi kodim. Sifat suluhi kodim ini adalah sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkena kepada makhluknya, makhluk ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk mengadakan dan Allah Maha Kuasa untuk tidak menciptakan. Itu namanya suluhi kodim. Di zaman ajali Allah berkuasa dengan sifat kudratnya Allah untuk menciptakan dan tidak menciptakan makhluknya. Yang kedua, ta'aluk daripada sifat kudrat ini yang disebut dengan qabdatul ula. Qabdatul ula itu apa? Yang dikuasai oleh Allah setelah makhluk diciptakan oleh Allah. Maka di sanalah ketika kita hidup, jangan kita berkeyakinan bahwa kita tidak dikuasai oleh Allah. Ketika kita hidup sekarang, ini ada dalam kekuasaan Allah yang disebut dengan qabdatul ula, genggaman yang pertama. Lalu yang ketiga, Allah itu berkuasa tanjizi hadis. Tanjizi hadis itu adalah pelaksanaan ciptaan Allah berupa manusia. Setelah manusia diciptakan oleh Allah, berarti ada keadaan manusia itu berbeda, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Itu memang tanjizi hadis, pelaksanaan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah makhluk itu ada. Ada yang pintar dan ada yang bodoh, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pejabat. Itu dia namakan tanjizi hadis. Yang keempat, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan qabdatus saniyah. Yang disebut dengan qabdatus saniyah, setelah manusia itu ada, maka manusia itu tetap ada dalam ciptaan Allah. Jadi qabdatus saniyah. Yang kelima, ada yang disebut tanjizi hadis. Yang kedua, tanjizi hadis yang pertama itu adalah pelaksanaan dari rencana Allah di Lauhil Mahfud. Sedangkan tanjizi hadis kedua ini setelah manusia ada akan tidak ada. Nah, jadi setelah kita ada, kita itu tidak akan ada lagi. Yang namanya hidup kita adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, takluknya sifat kudrat adalah qabdatus salis. Nah, ketika manusia sudah tidak ada, berarti dengan kematian. Tetap hidup kita di zaman ruh kita, di zaman suluhi kodim, dikuasai oleh Allah. Lalu setelah manusia ada, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan nasibnya sangat berbeda. Itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun manusia sudah hidup akan mati. Ketika matinya pun ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi ketika kita belum ada, kita sedang ada, dan kita setelah tidak ada, dengan arti kematian. Ya, maka yang keenam ini disebutnya qabdatus salis. Kekuasaan Allah itu ta'aluknya kepada mumkinat yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-55, qala Allah Ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu,
dan kami akan mengembalikan ke dalam tanah, dan kami pun akan mengeluarkan kalian dari dalam tanah. Ketika manusia dimasukkan ke tanah, ada dalam kekuasaan Allah, diciptakan dari tanah, kekuasaan Allah, juga nanti dikeluarkan dari tanah pun kita itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya surat Toha ayat ke-55, ingatlah apa yang kita harus sombongkan. Yang paling layak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sama halnya dengan tanah. Tanah itu diinjak-injak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dari langit? Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah dari tanah. Tanah itu diinjak-injak, supaya kita tidak mempunyai sifat sombong. Karena sifat sombong walaupun sedikit itu tidak mungkin masuk surga, akan terhambat masuk surganya ketika manusia ada sifat sombong. Wa fiha nu'idukum, dan kami akan mengembalikan ke dalam tanah. Masya Allah, setelah kita terbaring kaku di dalam kubur, maka secantik apapun kulit kita, setampan apapun misalkan wajah kita, itu akan dimakan dengan cacing tanah, akan dimakan dengan rayap. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti di hari kiamat kalian itu akan mengalami hidup yang kedua. Mati cuma satu kali, tapi hidup ini akan mengalami dua kali. Ingatlah, hidup yang kedua kali itu terhalang dulu dengan hari kiamat. Kita sekarang hidup, lalu kiamat hidup lagi, hidup yang kedua. Maka hidup yang kedua itulah tidak akan menemukan kematian lagi, hidup yang abadi. Ada yang jadi ahli neraka dan ada yang jadi ahli surga. Yang ketujuh, yang disebut dengan tanjizil hadis asalis, pelaksanaan nasib manusia yang ketiga. Maka setelah manusia dibahas dalam kubur, nanti akan ada yang masuk surga dan neraka, itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita hidup manusia selalu ada dalam sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kuasanya Allah semenjak kita belum ada, ketika kita sedang ada, ketika kita sudah tidak ada, ketika diadakan lagi pun itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setelah kematian akan ada hidup lagi. Hidup yang kedua akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidup yang pertama di dunia ini. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan bahasan sifat nomor 7, bahwa wajib kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kuasa, mustahil Allah itu lemah. Seandainya Allah lemah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan alam semesta. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.